Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah, teman-teman, gak bosan-bosannya masih seperti biasa membahas seputaran asam lambung dan ACT. Dan sharing pengalaman saya selama 3 tahun. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi kepada teman-teman, jikalau video ini dirasa bermanfaat, bisa dipahami dan dimengerti, dan sesuai dengan kondisi yang sedang teman-teman alami, saya mohon dukungannya, bantuannya untuk like, share, and subscribe ya, supaya saya lebih semangat lagi bikin video-videonya dan channel ini lebih berkembang. Nah, di video kali ini saya mau berbagi tips supaya teman-teman itu bisa bahagia di saat sakit, hatinya lebih tenang, dan supaya lebih cepat menuju kesembuhan. Karena dengan bahagia itu kita akan lebih cepat sembuh ya. Banyak yang bilang bahagia itu bikin awet muda, bikin panjang umur ya, bisa mengurangi rasa sakit ya, dan itu memang benar terjadi ya teman-teman. Jadi saya dulu pernah ya, uh, waktu sakit itu tiba-tiba ada kabar baik gitu ya, kemudian ada hal yang baik gitu, jadi saya lupa dengan sensasi yang saya rasakan, tiba-tiba nggak berasa aja. Nah, tahu-tahu tiba-tiba sadar lagi nih, oh ternyata saya lagi sakit gitu ya, diingat lagi, jadi muncul lagi ya. Jadi ketika lagi bahagia itu jadi lupa ya kalau sedang sakit. Kayak sekarang yang terjadi sekarang ini ya, banyak orang yang kena COVID gitu ya. Nah, itu dianjurkan untuk selalu bahagia ya teman-teman, karena sistem kekebalan tubuh kita itu bisa kuat ya melawan infeksi, melawan virus kalau kita lagi bahagia. Jadi dianjurkan kita itu bahagia. Kemudian kalau kita bahagia itu kita lebih senang untuk beraktivitas ya, pasti semangat kalau beraktivitas ya teman-teman. Kemudian dari makanan, bisa makan sehat ya, lebih termotivasi untuk makan makanan yang sehat. Kemudian dari tidur pun tidak berantakan ya. Kalau orang yang sedih ya, itu pasti jadwal tidurnya itu terganggu ya teman-teman, sering insomnia, susah tidur. Kemudian yang paling terpenting ya, yang berhubungan sekali dengan penyakit kita yang asam lambung dan ACT itu ya, yaitu bisa menghadapi stres. Jadi orang yang bahagia itu lebih bisa menghandle stresnya gitu ya teman-teman. Nah, gimana sih caranya teman-teman ya, lagi sakit tapi disuruh bahagia itu memang sulit sekali ya teman-teman, apalagi penyakit kita ini sangat amat memicu kesedihan ya teman-teman. Apalagi kalau kita lihat orang-orang yang sehat pasti membawakan ke diri kita kenapa kita nggak sehat, itu memicu sedih. Belum lagi tanggapan-tanggapan orang sekitar melihat kita sakit, itu memicu lagi sedih ya. Belum lagi masa depan kita yang gak jelas, apakah ini bisa sembuh ya, selalu memikirkan bisa nggak sih sembuh, sampai kapan gitu ya, itu muncul lagi sedih. Jadi memang sulit untuk membahagiakan diri di saat sakit ya, sedangkan merasakan sensasinya aja itu udah susah perjuangannya ya, ditambah lagi dengan hal-hal yang membuat sedih ya, gimana gimana mau bahagia ya teman-teman ya. Tapi ada beberapa hal ya yang mungkin cukup membantu kalau bagi saya ya teman-teman, dan memang sudah saya coba, dan ini saya tahu memang juga dari orang lain yang memberikan nasihat ya teman-teman, dan semoga ini juga bisa membantu teman-teman, bisa bermanfaat juga untuk teman-teman, dan bisa teman-teman terapkan ya supaya membantu kesembuhan teman-teman juga. Jadi yang pertama itu adalah kita itu harus memperbanyak bersyukur ya, seperti yang saya bilang tadi. Perbanyak bersyukur. Kalau kita selalu melihat ke atas, dalam artian kalau misalkannya kita yang sedang sakit ini, kita selalu melihat orang yang sehat, orang yang beraktivitas, orang yang bekerja, berkarir, mengumpulkan uang, dan membandingkan dengan kita, itu pasti rasa syukur kita tidak akan ada ya teman-teman. Pasti selalu mengumpat kenapa saya gitu ya. Tapi cobalah lihat sesekali ke bawah, sekali lihat orang yang sedang berada di rumah sakit, yang pakai infus, pakai oksigen, yang selalu makan obat, yang harga obatnya itu mungkin mahal, ditambah terapi juga yang membutuhkan alat-alat yang biayanya itu
butuh banyak uang ya teman-teman, belum lagi biaya rumah sakit, belum lagi penyakit-penyakit keras yang sebenarnya asam lambung ini tidak ada apa-apanya sama sekali ya kalau kita bandingkan dengan penyakit keras lainnya ya. Tapi yang kita rasakan ya teman-teman, mungkin kita yang sudah paling menderita ya teman-teman, yang kita rasakan karena memang kita tidak tahu konsep dari asam lambung ini, gimana sembuhnya, informasi-informasi dari asam lambung, GERD dan ACE ini. Tapi ketika kita sudah tahu ya, itu tidak ada apa-apanya dengan penyakit-penyakit yang keras lainnya ya teman-teman. Jadi kita harus bersyukur, diberi masih bisa bersyukur diberi penyakit asam lambung, GERD dan ACE, setidaknya kita tidak dirawat di rumah sakit terus-terusan yang harus pakai infus ya. Hanya tinggal mengatur 3 pola itu saja ya teman-teman, ditambah dengan anjuran-anjurannya yang itu sebenarnya tinggal kita disiplin aja, tinggal kita rajin menerapkannya, itu sebenarnya udah bisa sembuh ya teman-teman. Jadi tidak separah yang kita duga. Jadi harus lebih bersyukur ya teman-teman, kita tidak diberi penyakit yang seperti itu ya. Kita cuman hanya diberi penyakit asam lambung, GERD dan ACE yang sebenarnya kadang tujuannya itu mungkin ya, kalau dari hikmah yang saya ambil itu sebenarnya sebagai teguran juga buat kita agar menjadi lebih baik ya teman-teman. Kemudian yang kedua, itu berhentilah mengeluh ya. Berhenti mengeluh itu dalam artian dalam segala hal apapun ya, termasuk karena kita sedang menderita GERD dan ACE, termasuk mengeluhkan penyakit kita ya. Dulu saya sering sekali mengeluhkan penyakit ke orang tua ya, terus pernah kena marah juga karena selalu mengeluh gitu ya. Terus dibilang, cobalah sesekali kalau ditanya jawab alhamdulillah udah ada perubahan gitu, karena perkataan itu adalah doa ya teman-teman. Terus saya dulu sempat jengkel juga ya, sempat ngeyel kalau dibilangin kayak gitu, nggak terima gitu, karena pengennya dimengerti ya, orang asam lambung itu kan pasti gitu, pengennya ditanggapin, dimengerti gitu ya. Tapi setelah saya sembuh ya, memang saya pikir-pikir memang nggak ada gunanya mengeluh ya. Yang pertama, memang nggak ada solusi kalau kita mengeluh gitu. Dunia sempit bagi orang yang pengeluh ya. Kemudian cuman menambah beban orang lain, kayak kita mengeluh ke orang tua, pasti orang tua jadi ikut memikirkannya, jadi sedih juga, bisa-bisa aja mereka juga bisa jadi kena asam lambung juga karena stres ya. Kalau pengen mengeluh, kita mengeluh ke yang satu ya, ke yang di atas ya teman-teman ya. Ini juga berdasarkan pengalaman saya ya, bukan bermaksud menggurui, karena dulu saya juga seperti itu orangnya. Nah kemudian cobalah ikhlas menerima kalau memang kondisi kita itu sedang begini adanya ya, karena yang namanya hidup itu ya ada naik turunnya, ada berputarnya ya. Kita nggak selalu sehat, kita nggak selalu sembuh, jadi ada masanya, dan semuanya itu pasti akan berakhir ya. Kita nggak selalu akan sakit terus, kita nggak akan selalu sehat terus ya. Jadi coba terima memang kondisi kita itu sedang seperti ini, terima, jalani, tapi tetap berusaha ya teman-teman. Nah kemudian yang keempat adalah belajar memaafkan ya. Kalau kita masih menyimpan rasa yang tidak enak gitu ya, misalnya ada seseorang yang menyakiti tanpa disadari, melukai hati dan perasaan kita, itu pasti ada ada rasa nggak enak di dada ini ya. Cobalah mulai dari sekarang, coba berniat ya, segala apapun yang pernah menyakiti saya itu saya maafkan gitu ya. Insya Allah nanti hati akan dilapangkan, hidup akan lebih bahagia ya teman-teman. Kemudian rajin-rajin berolahraga ringan ya teman-teman ya, berolahraga ringan, karena kalau kita ada aktivitas, ada olahraga, menggerakkan badan gitu ya, itu akan mengurangi juga pikiran-pikiran negatif ya, karena ada aktivitasnya. Dengan ada olahraga itu juga bisa melancarkan peredaran darah, otomatis kalau kita bergerak itu ya teman-teman ya, kita itu akan lebih semangat hidupnya gitu ya, tidak mono aja di kamar ya. Kalau kita kan kebanyakan orang yang sedang kena GERD itu kan kebanyakan di kamar menyendiri, terus menyendiri mikirin sesuatu, jadinya kepikiran terus sedih ya, jadinya
nggak bahagia gitu ya. Tapi kalau kita ada aktivitas, ada bergerak ya badannya gitu ya, itu akan memicu semangat ya, akan menimbulkan juga rasa bahagia nantinya. Dan yang terakhir adalah selalu ya, yang pasti selalu berpositif thinking. Jadi apapun yang terjadi, ambil semua hikmahnya ya teman-teman ya, termasuk penyakit ini. Di balik penyakit ini yang mungkin kita merasa kita menderita ya, merasa yang tidak beruntung ya, merasa sangat dirugikan dengan penyakit ini ya, kehilangan pekerjaan segala macam, tapi percayalah di balik semua itu ya pasti ada hikmahnya, yang memang itulah yang terbaik untuk kita. Jadi selalu berpositif thinking apapun yang terjadi, walau itu memang berat ya, tapi coba lakukan 5 hal itu ya teman-teman, 6 hal atau 5 hal ya. Dan saya ulangi lagi ya. Nah, kira-kira itu bisa membantu teman-teman lebih bahagia lagi ya, dan bisa menuju, kalau kita udah bahagia, kita akan cepat nyambut kesembuhan ya. Nah, jadi yang pertama tadi saya ulangi lagi ya, perbanyak bersyukur, kemudian jangan mengeluh, ketiga menerima dengan ikhlas, keempat belajar memaafkan, yang kelima tadi olahraga, dan yang keenam selalu berpositif thinking. Jadi ada 6 hal yang bisa membantu teman-teman untuk bisa bahagia di saat sakit ya. Jadi perlu catatan ya, olahraga itu jangan olahraga berat juga ya teman-teman ya. Coba menggerakkan diri, ada aktivitas sedikit ya teman-teman, jangan selalu rebahan ya. Kalau nggak ada aktivitas itu pasti pikiran kita itu kemana-mana ya teman-teman ya. Jadi coba gerakan badan gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman, supaya semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.